حكم السفر. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam itulah ulasan daripada Dr. Abdul Basit tentang bolehkah dengan seseorang melaksanakan sholat jamaah takhir setelah sampai ke tempat tujuan. Jadi jawaban beliau itu agak mengelirukan ataupun juga remang-remang tidak jelas. Cumana Abi katakan agak mengelirukan. Yang pertama, pertanyaan tentang bolehkah dengan kita melaksanakan salat jamak takhir di rumah. Jawabannya, karena kita sudah terputus safar, karena kita sudah sampai ke rumah, maka kita tidak bolehlah melaksanakan salat kasar. Yang ditanyakan bukan salat kasar, rincian yang nak diinginkan oleh si penanya itu penjelasan tentang bolehkah kita melaksanakan sholat jamak takhir setelah sampai ke tempat kediaman. Pertama, tentang kasar tidak ditanyakan, tapi ya terima kasih, cuman seperti macam lari daripada pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, tentang jamak takhir tadi tidak disebut syarat boleh kita melaksanakan jamak takhir itu harus kita niatkan pada masa masuk waktu di perjalanan. Tadi cerita tentang anak sehingga anak lagi tidur, mungkin kita juga tidak bersedia dan sebagainya, maka kita bercadar nak takhir. Jadi syarat boleh kita mentakhirkan salat zuhur ke waktu asar, itu syarat yang pertamanya kita ada niat atau kita niatkan untuk melaksanakan salat zuhur ke waktu asar. Dan itu pun diprediksi, diperkirakan kita akan dapat melaksanakan jamak takhir sebelum kita sampai ke tempat kediaman. Sebab bolehnya dengan kita melaksanakan salat jamak atau salat kasar. Kasar syaratnya pada waktu kita musafir. Jamak pun juga syaratnya pada waktu kita musafir. Jadi kalau seandainya dengan kita sampai, jadi kita nak salat karena ada masalah, anak-anak lagi tidur seperti yang beliau sebutkan, oke lah, tak ada masalah. Jadi kita cadang anak mentakhirkan salat ke waktu yang kedua, silakan saja. Tapi kalau kita secara pasti memperkirakan atau kita perkirakan dalam zanni akan sampai ke rumah kita sebelum masuk waktu asar. Nah, dalam masalah seperti ini kira-kira seperti apa? Apakah masih boleh juga dengan kita terus saja ke rumah, nanti setelah masuk waktu asar baru kita buat sholat jamak takhir? Kalau kita katakan kita takhirkan salat zuhur ke waktu asar, sedangkan kita dah pasti sampai ke rumah sebelum habis waktu zuhur, jelas berdosa. Kenapa? Karena kebenaran. Oke. Jadi kebenaran dengan kita untuk melaksanakan jamak takhir pada waktu yang kedua, kalau kita masih dalam perjalanan. Bolehnya jamak takhir itu karena kita dalam perjalanan. Sekarang kita sudah sampai ke rumah. Jadi kalau sampai ke rumah tanpa kita sadari kita sudah sampai ke tempat tujuan, berarti salat yang kedua, kalau tadi dengan kita niatkan untuk kita mentakhirkannya kepada waktu yang kedua, tapi ternyata kita keburu sampai, maka salat kita itu ulama mengatakan menjadi qadaan. Menjadi qadaan. Memanglah yang kita kerjakan itu empat dengan salat itu, 4 juga dengan salat asar, tapi statusnya qadaan. Jadi itu termasuk daripada penangguhan salat yang tidak boleh kita lakukan kalau pasti kita akan sampai ke tempat tujuan itu setelah masuk waktu yang kedua. Abi ulang kembali. Sekarang kita nak menangguhkan salat zuhur ke waktu asar. Boleh tak kita tangguhkan? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan catatan kita niat terlebih dahulu. Niat apa saja? Niat mentakhirkan salat zuhur ke waktu asar. Tapi kalau kita dalam perkiraan kita akan sampai ke rumah sebelum habis waktu zuhur. Sebelum habis waktu zuhur, boleh tak kita melaksanakan salat kasar
jelas kasar di luar daripada persoalan. Boleh tak kita melaksanakan salat jamaah di rumah? Berdosa. Kenapa? Sebab dengan waktu duhur masih baki. Jadi kalau kita laksanakan waktu duhur, kalau kita sampai pada masa waktu duhur masih baki, kita akan melaksanakan salat duhur sahaja. Asal tidak boleh kita jamaah. Jamaah kenapa? Kita tidak lagi musafir, kita sudah sampai ke tempat tujuan. Ini pertama. Jadi ketidakjelasan daripada penjelasan beliau itu seperti ini. Yang pertama, macam mana disebabkan karena kita susah nak menyalin lampin anak, pakaian kita kurang bersih, atau ada karena anak-anak tidur, apapun alasannya. Jadi kita niat, jangan lupa niat dulu untuk jamaah takhir. Terus kita drive, jalan sampai ke rumah. Sampai ke rumah antara dua keadaan. Jadi kita sampai ke rumah yang waktu asar sudah masuk, berarti kita akan melaksanakan salat duhur dengan asar secara jamaah takhir. Yang semacam itu macam mana kira-kira? Ulama mengatakan yang semacam itu termasuk salat qadhaan. Duhur menjadi qadhaan yang diampunkan. Jadi kita mentakhirkan duhur itu tidak berdosa. Sebab kita bercadang nak jamaah takhir, tapi tanpa kita sadari atau disebabkan karena hal-hal yang di luar daripada keinginan, ternyata kita keburu sampai ke rumah pada waktu asar. Dalam keadaan semacam itu kita kerjakan duhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Jadi macam seperti kita jamaah. Oke lah kita katakan jamaah tak problem, tapi hakikatnya duhur itu menjadi salat qadhaan karena kita kerjakan di luar waktu. Dia tidak akan jadi qadhaan kalau boleh kita laksanakan secara jamaah takhir yang kita masih musafir. Sekarang kita sudah sampai ke rumah. Itu yang pertama. Jadi zuhur menjadi qadhaan tapi tidak berdosa kesalahan, atau kita tidak berdosa mentakhirkannya itu sebab karena kita berencana mentakhirkannya karena untuk jamaah. Tapi kalau seandainya seseorang tadi itu sampai ke rumahnya sedangkan waktu zuhur masih tersisa, masih ada baki lagi waktu zuhur, maka dia tidak boleh menangguhkan zuhur ke waktu asar. Dia wajib melaksanakan salat zuhur pada waktunya dan tak boleh menjamak dengan asar. Tidak boleh menjamakkan asar dengan salat zuhur. Kenapa? Sebab kita boleh menjamakkan salat asar itu kepada duhur secara takdimkah atau secara takhirkah kalau kita masih dalam bermusafir. Mudah-mudahan lebih jelas. Jadi Abi ulang kembali untuk kali yang ketiga. Kalau seandainya seseorang yang berniat untuk salat jamak takhir keburu sampai ke rumah, maka kita tengok dari dua sudut. Sudut yang pertama, apakah dia sampai ke rumah itu sebelum habis masuk waktu duhur? Sebelum habis waktu duhur. Kalau sampai ke rumah waktu duhur masih baki, dia wajib salat duhur pada saat ketika itu. Tapi kalau seandainya sampai ke rumah waktu duhur sudah habis, maka dia akan melaksanakan salat duhur 4 rakaat dan juga salat asar 4 rakaat sebab waktu asar sudah masuk. Jadi macam seperti di jamaah itu tak masalah sangat. Nama jamaah tak jamaah tetap salat itu terkumpul. Hanya saja duhur berstatus qadhaan, tapi qadhaan yang tidak berdosa. Kenapa jadi tidak berdosa? Karena kita memang sudah niat untuk kita mentakhirnya. Sementara kalau dengan pertanyaan tadi yang agak remang-remahnya di mana? Kalau seandainya sampai ke rumah sebelum habis waktu zuhur, terus nak buat salat jamaah takhir. Takhir macam mana? Asar masih belum masuk. Jadi hanya boleh mengerjakan salat zuhur saja. Yang Abi katakan jawaban itu remang-remang, tidak jelas dan boleh mengelirukan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.